MRI ya, MRI Oh, kayak Mas itu. MRI, Mas Iya, Fahri itu ya. ada kontroversi juga. Ini Mas Iki dan semua geng-geng yang satu frekuensi rupanya sekarang ini membuat narasi merayu warga negara Indonesia untuk mengkuliahkan anak-anak kita ke negara sebelah ya. Padahal narasi mereka, konten-konten mereka itu selalu negatif kepada NKRI. Ya, selalu mengkecam para pemimpin kita, nyinyir kepada apa-apa yang ada di Indonesia. Dan konten-konten mereka ini selalu memuja-muji negara asing sebelah itu, ya. Dan lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, banyak yang ngetek-ngetek di video Mas Farhan, ataupun di TikTok Mas Farhan, ataupun di IG Mas Farhan tentang si Kokori disuruh reaction, disuruh kasih paham sama netizen-netizen. Dan kenapa ya para sahabat dan teman-teman, banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan? Dan karena si Kokori juga membuat konten tentang Mas Farhan di TikToknya, dan juga dengan Mas Iki. Dan di sini ya, Mas Farhan di-tag sama orang, katanya dalam videonya ini, si Kokori nge-tag di Sing Resort sebuah video si cerita si Mas Iki. Dan di sini kan Kokori pernah mengatakan di dalam videonya, jangan sekolahkan Bapak Ibu, jangan sekolahkan anak kalian kepada negara sebelah. Karena bahasanya sama dan juga mata uangnya juga menaik di sana gitu kan, ucapannya di sana. Dan juga kurang lebih kalau mau dikuliahkan ke Taiwan, ke Tiongkok, atau ke negara-negara lainnya, kecuali ke Malaysia gitu. Ketika direaction oleh teman saya si Mas Iki dan si Kokori, dan juga mengatakan apa ya, ketika tidak hormat NKRI apalah, sedangkan kalian itu tidak hormat kepada Malaysia. Kalian itu tak tahu tentang Malaysia, Kukuri. Kami ini bekerja Malaysia, bekerja di Malaysia, kami menghormati negara Malaysia, karena negara Malaysia menghormati kami. Kami diterima dengan hormat datang bekerja dari Indonesia, datang ke Malaysia, dan kita juga akan menghormati Malaysia. Dan kami ini beranggapan Malaysia ini negara kedua bagi kami untuk tumpang mencari rezeki para sahabat dan teman-teman. Si Kokori ini gak paham ya, kenapa si TKW dan apa ya, kukuh keras membela Malaysia dan membantah ocehan-ocehan Kokori yang tidak berfaedah. Karena unsur utamanya memang apa ya, TKW ini tahu cerita selak-beluknya Malaysia. Dia tinggal berada di Malaysia, bekerja dekat Malaysia, dia tahu selak-beluknya negara Malaysia. Dan kurang lebih seperti kesehariannya mereka tinggal di Malaysia. Dan si Kokori ini ketika membuat video atau membuat konten, hanya share dekat Google. Sekarang ini sudah 2024, mengatakan dalam videonya, boleh share dekat Google. Jangan intimidasi kami ini tidak bodoh gitu. Apa yang kalian cakap bodoh, Kokori? Ini bukan pembodohan, Kokori. Kita ini tunjukkan secara realnya. Kita membuat video semacam kultur shock karena tidak ada di kampung kita, Kokori. Jadi kita memang membuat video itu real, tidak tipu-tipu, Kokori. Seperti juga gaji, pertama-tama kau senggol-senggol gaji TKI Malaysia, tak payah kerja dekat Malaysia. Kerjalah dekat Taiwan, dekat Hong Kong, Korea, Jepang. Ketika kasih tunjuk kami tentang gaji, kau malah koyak, Kokori, macam tu. Jadi banyak yang ngetek-ngetek apabila si Kokori itu membuat video tentang Mas Farhan dan juga para TKI, TKW dan sahabat lainnya. Ya, karena Mas Farhan juga tak suka dengan edukasi yang disampaikan oleh Kokori itu, semacam tidak membawa faidah kepada netizen-netizen yang lainnya, para sahabat dan teman-teman. Dan juga Mas Farhan apa ya, sudah banyak membantah ocehan-ocehan Kokori. Stoplah membuat konten tentang memburukkan negara Malaysia ya, begitu. Dan teman-teman mestinya penasaran seperti apa videonya, ocehannya Kokori. Kita simak sama-sama. Let's
Go. MRI ya, MRI kayak itu. MNI, Iya, itu ada kontroversi juga. Ini Mas Iki dan semua geng-geng yang satu frekuensi rupanya sekarang ini membuat narasi merayu warga negara Indonesia untuk mengkuliahkan anak-anak kita ke negara sebelah ya. Padahal narasi mereka, konten-konten mereka itu selalu negatif kepada NKRI. Ya, selalu mengkecam para pemimpin kita, nyinyir kepada apa-apa yang ada di Indonesia. Dan konten-konten mereka ini selalu memuja-muji negara asing sebelah itu, ya. Dan lihat komentar-komentar follower-follower mereka, orang-orang sana yang menyokong konten-konten kreator semacam ini. Ya, komentar-komentar mereka sangat menghina, merendahkan, melecehkan kita sebagai orang Indonesia dan menghina negara kita, menghina pemimpin kita. Yang jadi pertanyaannya, sekarang mereka merayu-rayu kita untuk sekolah di sana, anak-anak kita untuk kuliah di sana. Mereka mau duit kita, ya. Apa kita mau ngasih mereka duit, memberikan mereka keuntungan? Nggak mau. Kalau saya nggak mau, ya. Mereka kalau mau kita, anak-anak kita kuliah, mau bisnis kita, mau uang kita, mereka harus hormat pada kita. Ya, kita ini pelanggan, kita bayar. Kalau mereka nggak ngerti konsep ini, kita nggak kasih bisnis kepada mereka. Kita nggak beli barang-barang mereka. Ya, kita nggak mau kasih mereka uang kita yang kita peroleh dengan susah payah. Kita spend money, kita belanjakan uang kita ke negara-negara yang menyayangi kita, yang hormat pada kita. Oke, jadi kalau sales marketing ini, mas-mas ini sama mbak-mbak ini, ya, mengharapkan kita kuliah di sana, narasi mereka harus dirubah. Ya, jangan membuat konten-konten nyinyir, menghina NKRI, menghina warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Selama kalian ini masih membuat narasi-narasi yang negatif tentang kami dan tentang negara kami, jangan harap uang kami. Oke? Itu alasan pertama. Yang kedua, ya, menyekolahkan anak-anak kita ke negara sebelah dengan bahasa yang hampir sama. Itu seperti orang Amerika mengkuliahkan anaknya di Kanada, atau orang Kanada mengkuliahkan anaknya di Australia, atau orang Australia mengkuliahkan anaknya di UK. Ya, bahasanya hampir sama, bahasa Inggris. Orang-orangnya, muka-mukanya kurang lebih sama. Rumah-rumahnya, model-modelnya kurang lebih sama, ya. Ya persis seperti di negara sendiri. Terus poinnya apa gitu loh. Kalau dibilang, oh saya kuliah di negara lain, kuliah di luar negeri, tapi luar negeri itu mirip seperti kampung kita sendiri. Apa yang mau dibanggakan? Kemudian kalau Bapak Ibu memikirkan, oh kalau kuliah di negara sebelah tuh anak saya bisa belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris macam gimana? Mereka ngomong Inggris aja belepotan. Ya, bahasa nasional mereka pun belepotan dicampur dengan Inggris. Ya, rusak bahasanya, ya. Anak-anak Anda kalau mau belajar bahasa Inggris bukan di negara sebelah tempatnya, kacau. Oke. Saran saya, jangan kuliahkan anak-anak kalian di negara sebelah. Yang berikutnya lagi adalah maraknya operasi imigrasi di tempat-tempat umum. Kalau anak-anak kita lupa bawa paspor atau lupa ID-nya, cuma ada KTP, ya, itu bisa diangkut ke jabatan immigration. Dikira kita ini, anak-anak kita itu jadi party, pendatang asing tanpa izin. Ya, dianggap kayak BABU atau KULI, semacam mas-mas ini sama mbak-mbak ini, macam JP, ya. Padahal kita ini, anak kita ini ada duitnya, kita bayar uang kuliahnya. Tapi bisa dioperasi, dicakup, ya, dibawa ke kantor imigrasi mereka, dikira pendatang haram. Ya, mau anak kita digituin. Ya. Jadi teman-teman semuanya menonton ini, pertimbangkan baik-baik. Kuliah itu investasi yang sangat mahal. Jangan kuliah di negara-negara yang bermasalah. Ya, jangan kuliah di negara yang tidak pernah warga-warganya toksik dan tidak menghormati kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Dan kita juga nggak mau kuliahkan anak kita gara-gara buzzer-buzzer semacam ini. Ya. Kita marah, kita sakit hati. Jangan lagi kita membeli barang-barang dari negara sebelah. Jangan lagi anak-anak kita disuruh kuliah ke sana. Kalau bisa melancong, berwisata, hindari negara sebelah.
Cari dokter, ya, cari rumah sakit, berobat. Kalau bisa berobat di dalam negeri. Kalau terpaksa sekali, ya, berobat di negara sebelah boleh. Kalau terpaksa sekali, ya, kalau bisa jangan di negara sebelah. Pergi ke Thailand, Vietnam, ke Tiongkok. Cari dokter-dokter rumah sakit yang terbaik. Apalagi kalau punya asuransi yang mengcover sampai Tiongkok dan lain-lain. Dan kalau kita punya biaya untuk terbang ke sana, tiketnya juga selisih nggak banyak. Mending ke negara-negara lain, jangan ke negara sebelah lagi. Oke, yang berikutnya lagi adalah apa? Nilai tambahnya apa kalau kuliah di sebelah? Ya, nggak ada. Kalau mau kuliah di negara sebelah, mending kuliah di negara kita sendiri. Bahasa sama, biayanya kurang lebih sama, ya. Kualitas juga kurang lebih, mending kuliah di negara sendiri. Kalau mau kuliah di luar negeri, kuliahkan di Tiongkok daratan atau di Taiwan. Negaranya aman, bersih, rapi, tertib, orangnya juga nggak kepo, nggak resek, nggak rasis. Mereka tahu kita nih orang asing, mereka tetap hormat. Atau paling nggak mereka tuh EGP, mereka nggak ganggu kita, nggak melecehkan kita. Mereka juga nggak buat konten-konten di media sosial untuk merendahkan negara kita. Ya, ngata-ngatain kita IQ 78. Nggak ada orang Tiongkok semacam itu atau orang Taiwan semacam itu. Kurang kerjaan. Oke. Dan yang paling penting, kuliah di Tiongkok selain dapat ilmunya, dapat bahasanya. Bahasa Mandarin itu penting. Anak Anda kalau pulang ke Indonesia bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, gaji besar, pekerjaan bagus menanti banyak. Ya, pertimbangkan untuk kuliahkan anak kalian di Tiongkok dan di Taiwan. Nah, kalau Anda ingin sesuatu yang lain, kuliahkan di negara Rusia, di negaranya Presiden Putin, ya. Kualitas bagus, harganya murah, bisa bahasa Rusia, kerjanya itu gajinya juga besar karena yang bisa bahasa Rusia itu langka. Oke. Terus kok nggak dikuliahkan di Singapura, nggak kuliahkan Australia, New Zealand, Amerika, Eropa dan lain-lain. Kalau mau ke negara-negara Barat, ya biayanya itu mahal. Sudah mahal, sekarang pertanyaannya bisa nggak kerja secara legal dan berimigrasi secara resmi dengan mudah ke negara-negara tersebut? Kalau nggak bisa, endingnya harus pulang ke Indonesia, itu wasting money, ya, menghabiskan uang karena biayanya besar. Ya, kuliah di Amerika itu sampai lulus biayanya bisa beli 2 atau 3 ruko. Ya, mending nggak usah kuliah ke Amerika, duitnya buat modal usaha lulus SMA, cukup belajar bahasa Mandarin di Tiongkok 1 tahun, lalu pulang gangdal atau buat bisnis dagang. Ya, itu pendapat saya. Seperti itu para sahabat dan teman-teman. Videonya ocehannya si Kokori, bahkan dia selalu juga membuat video tentang subsidi dekat Malaysia, seolah-olah dia tahu subsidi dekat Malaysia itu memang dipukul rata kepada warga negara Malaysia, kepada masyarakat Malaysia, sedangkan perbandingannya dekat negara kita ini hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan subsidi. Seperti contohnya seperti api elektrik, para sahabat dan teman-teman. Orang yang di kalangan menengah ke atas, mereka akan dicabut subsidinya. Seperti mengisi top up. Kalau di Indonesia kebanyakan sekarang sudah ditukar dengan top up untuk mengisi daya elektrik. Jadi kita beli 50, yang golongan menengah ke atas akan dipotong separuh, para sahabat. Kita dapatnya 25 macam tu. Jadi kalau yang dapat subsidi, golongan orang miskin, mereka dapatnya full, para sahabat. Yang kemarin yang time COVID ya, yang time COVID itu yang mendapat subsidi free sekiranya 6 bulan ke, atau ada capaian 1 tahun gitu. Yang dampaknya ketika COVID itu semuanya orang merata-rata dapat dampaknya COVID yang kemarin itu, seperti pandemi itu kan tak boleh keluar rumah macam tu, kerja pun susah, nak cari duit untuk penjualan juga susah, nak cari customer. Tapi yang
dapat subsidi, tidak dipukul rata hanya orang-orang miskin lah. Tapi di sini kan juga orang-orang yang golongan menengah juga menjerit para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan sendiri juga merasakan waktu COVID, Mas Farhan juga berada di Malaysia, berada dekat Indonesia. Dan banyak orang yang mengeluh lah, tetangga-tetangga, jiran-jiran Mas Farhan, kenapa tak dipukul rata subsidi, dan juga ada bantuan-bantuan. Nasib baik lah ketika memang berada di kampung kita, boleh campur, nak makan apa, nak makan sayur, kita boleh cari dekat tanah kita, nak cari dengan lahan kita. Kalau semisal kita memang ada di golongan menengah, tidak punya tanah, cuma punya rumah, bayangkan para sahabat dan teman-teman. Kita memang di Indonesia, kita memang mengkritik. Kan seandainya kalau kita tak mengkritik lewat sosial media ini, kita tidak dipandang para sahabat. Kalau cuma orang bawahan-bawahan menyampaikan kepada aparat-aparat, kita ini tidak dihargai argumen kita ini. Dan buktinya kalau seperti yang terhormat Abang Lucky Gerung itu ketika mengumumkan seperti itu, karena orang besar, pasti mereka akan ditimbang balik lah perkataan mereka, para sahabat dan teman-teman. Dan buktinya si Kopori itu takut untuk untuk membahas si Abang Rocky Gerung seperti ini. Ini tidak takut karena Abang Rocky Gerung itu memang orang yang menyampaikan apa yang tak baik, mengkomplain kepada menteri-menteri Indonesia yang tak baik, langsung dia komplain macam tu dalam forumnya gitu, para sahabat, sampai masuk television gitu. Jadi si Kori tak entahlah, Mas Farhan, para TKW TKI pun sudah menyampaikan banyak-banyak kali sebenarnya Kori itu stop untuk membahas tentang Malaysia gitu. Dan pesan Mas Farhan sih untuk para TKW TKI yang mau datang ke Malaysia maupun yang sudah stay dekat Malaysia, lengkapi dokumen apabila datang secara ilegal, kapan hari sudah datang ilegal, apabila ada permohonan pembukaan pembuatan permit, buatlah permit kalau kalian masih betah dekat Malaysia, agar kalian tidak jadi buronan polis dan immigration. Dan khususnya juga yang mau datang dari Indonesia, memang mau cari rezeki, datanglah secara elok-elok, datang secara sah, datang secara resmi, jangan sampai datang secara ilegal, para sahabat dan teman-teman. Kalian akan menjadi buronan polis dan juga jadi buronan immigration, kerja pun tak tenang, para sahabat, kalau datang secara ilegal. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar, asal jangan bergaduh. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.